Bayangkan Anda sedang melangkah di antara jalan-jalan di Mekah, tempat ribuan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul untuk beribadah. Di antara kerumunan itu, terselip kisah unik tentang sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan Asy. Sebutan ini bukan sekadar nama, melainkan identitas yang mencerminkan kehormatan dan kontribusi besar orang Aceh di tanah Arab. Tidak banyak yang tahu bahwa Asy adalah pengakuan istimewa bagi orang Aceh, hasil dari hubungan emosional yang terjalin selama berabad-abad antara Aceh dan Arab Saudi. Gelar ini memiliki akar sejarah yang panjang, penuh dengan cerita tentang dedikasi, kemurahan hati, dan keunggulan orang Aceh di kancah internasional. Gelar ini tidak hanya mengukuhkan martabat mereka, tetapi juga menunjukkan kontribusi besar orang Aceh di bidang sosial, budaya, dan agama di Tanah Hijaz. Pada abad ke-17, hubungan ini semakin kokoh ketika Syarif Barakat, penguasa Mekah saat itu, mengirim utusan ke berbagai negeri untuk mencari bantuan pemeliharaan Masjidil Haram. Kondisi Arab pada masa itu masih diliputi kemiskinan, dan mereka memerlukan dukungan dari negara-negara Islam lainnya. Setelah upaya mereka di India tidak membuahkan hasil, rombongan ini akhirnya diarahkan menuju Aceh. Pada tahun 1681, mereka tiba di kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultanah Zakiatuddin Inayat Shah, seorang ratu yang dikenal bijaksana, berpendidikan, dan fasih berbahasa Arab. Sambutan Sultanah Zakiatuddin begitu luar biasa, bahkan melampaui ekspektasi para utusan dari Mekah. Mereka disambut dengan keramahan dan penghormatan, sesuatu yang tidak mereka rasakan selama 4 tahun perjalanan sebelumnya. Namun, yang paling mengesankan adalah kemurahan hati sang sultanah. Untuk mendukung pemeliharaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sultanah Zakiatuddin memberikan sumbangan yang sangat besar. Tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang-barang berharga seperti emas murni, lampu gantung dari emas, dan berbagai barang mewah lainnya. Sumbangan ini menjadi simbol kepedulian Aceh terhadap tanah suci dan umat Islam di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya mengokohkan hubungan Aceh dan Mekah tetapi juga menempatkan Aceh dalam posisi terhormat di mata dunia Islam. Beberapa anggota rombongan bahkan memutuskan untuk menetap di Aceh. Salah satunya menikah dengan keluarga kerajaan, sehingga mempererat hubungan ini. Kontribusi Aceh tidak berhenti di situ. Hingga hari ini, jejak wakaf orang Aceh masih dapat ditemukan di berbagai sudut Arab Saudi. Dari tanah di sekitar Masjidil Haram hingga rumah wakaf di Mekah dan Jeddah, warisan ini menjadi bukti nyata dari semangat orang Aceh dalam mendukung peradaban Islam. Salah satu contoh paling terkenal adalah wakaf Habib Buga Al-Asy, yang hingga kini masih memberikan manfaat bagi umat muslim di Tanah Suci. Tradisi wakaf ini menunjukkan bahwa orang Aceh tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan. Namun, di balik kisah yang penuh kebanggaan ini, ada juga babak kelam dalam sejarah Aceh. Setelah wafatnya Sultanah Zakiatuddin, Aceh memasuki masa pergolakan politik yang dipicu oleh perbedaan pandangan tentang kepemimpinan perempuan. Campur tangan pihak Mekah melalui fatwa yang dibawa dari Kadi Mekah menyebabkan berakhirnya era kepemimpinan Ratu di Aceh. Sultanah terakhir, Kamalat Shah, digantikan oleh Syarif Hashim, salah satu utusan Mekah yang menikah dengan keluarga kerajaan Aceh. Pergantian kekuasaan ini menandai dimulainya era dinasti Arab di Aceh yang berlangsung hingga awal abad ke-18.